Kemudian memperbanyak doa ketika sujud. Doa apa? Doa apa saja yang kita mau. Wa tukthiru min ad-du'a bima syi'ta min umurid din, baik itu dalam perkara urusan agama, wa min umurid dunia, maupun dalam perkara urusan dunia. Maka mudah kita paham, salat itu Allah selesaikan urusan kita. Minta kepada Allah, terutama ketika posisi sujud. Ini posisi yang paling mulia, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa hamba yang berdoa. Hadirkan yakin itu, dan itu menjadi motivasi seorang salat. Kenapa mau salat? Saya ingin sujud, dengan berdoa dalam sujud. Itu bisa menjadi motivasi bagi seseorang. Hadirkan perasaan itu. Itu posisi ketika seorang hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala wa huwa sajid. Maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Apa yang engkau mau? Apa yang pertama? Su'al jannah, minta surga. Ya. Minta surga. Yang kedua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari neraka. Ini kita bicara prioritas. Dan contoh saja. Minta surga dan minta berlindung pada Allah daripada neraka. Karena ada orang nanti masuk surga, dia masuk neraka duluan. Ketika orang melewati titik yang sirat, hadis ketika bicara bab syafaat, maka ada manusia yang melewatinya dengan secepat kilat. Ada manusia yang melewatinya bagaikan dia angin yang bertiup. Ada yang melewatinya bagaikan unta yang berjalan. Ada yang melewatinya bagaikan burung yang terbang. Ada yang melewatinya seperti orang merangkak. Dan yang memperjalankan cepat lambatnya dia melewati sirat itu adalah amalnya. Maka perbaikilah amal yang paling utama. Yang pertama adalah salat. Bagusnya salat, bagaimana hati kita ketika sedang salat. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, orang-orang saleh, para tabi'in, mereka lah orang yang sangat memperhatikan dulu kebersihan hati. Maka dikatakan mereka itu tidak lebih dari sisi salat, puasa dibandingkan orang setelahnya, tapi karena mereka lebih memperhatikan kebersihan hati mereka. Hadirin yang saya muliakan, maka kemudian apa kita minta lagi? Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang akan mengantarkan kita ke surga, dan ilmu ini akan menyelamatkan kita dari neraka. Minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu sedikit tikrek dengan wujud namanya yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat satu yang kita dapatkan, yaitu menancap di hati kita dan kita bisa amalkan. Allah mudahkan kita mengamalkannya. Itu tanda ilmu bermanfaat. Ilmu yang membuahkan amal. Maka ada ungkapan, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan awan yang tidak menurunkan hujan. Nah je, tapi reduknya hujan dah. Kemudian apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amal saleh. Amal saleh. Dan semua permintaan ini di zaman hari ini kita sangat butuh, Pak. Ini zaman yang orang susah membedakan yang benar dengan yang salah. Zamannya orang mudah membenarkan orang yang dusta dan mendustakan orang yang jujur. Mudah. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala iman yang kokoh. Banyak doa tentang iman yang kokoh. Dan seterusnya. Begitu juga tentang perkara dunia kita. Boleh minta rumah yang bagus. Boleh. Kan enggak ada larangan dari Allah. Boleh. Itu
perkara dunia. Minta kepada Allah. Pulam yang dalam rumah terutama. Minta kepada Allah rumah. Jangan menganggap, Pak, ibu-ibu sekalian, doa itu remeh. Putalah ke rumah Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Baca kisah orang-orang dulu tuh, orang-orang saleh dulu. Mereka sampai tali sandal putus, minta kepada siapa? Minta kepada Allah. Tali sandal. Kalau orang sekarang kan putus dan tomroh aja. Pernah nggak minta? Ya Allah, kau putus ya Allah, nabi tilau ya Allah. Minta. Allah senang hamba ini berdoa. Minta kepada Allah. Garam habis di rumah, minta kepada Allah. Ini sekarang yang membuat orang kadang jarang minta langsung kepada Allah, ada HP. Oh ya, artinya agak berdoa ni belum kuat tirai. Nyongkok kan belum tiratan. Kapan orang biasa berminta kepada Allah? Ketika pulsa habis, sinyal enggak ada, dia di hutan belantara, ya Allah, nyam nantinya lautan tang tua caranya. Pak cerita sekarang, Pak. Kalau kita baca sejarah orang saleh, para sahabat, tabi'in, ya Allah, mereka begitu-betul memahami makna doa sampai perkara yang dianggap remeh oleh orang mereka minta sama Allah. Dan itu kita mengakui Allah Maha Kuasa. Masa seakan-akan kalau perkara kecil Allah nggak ada urusan dengan kita? Bagaimana pemahaman akidah kita itu? Salah. Seakan-akan hanya perkara besar kita minta sama Allah. Yang muncul pada pemahaman orang yang menganggap Allah perkara kecil pun minta sama Allah. Padahal yang kecil, yang paling terkecil, nggak nampak, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah yang belum nikah itu jodohnya belum nampak? Mintanya ke siapa? Minta ke Allah. Apa beda jodoh belum nampak dengan garam belum ada? Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta yang berikutnya, dunia yang berikan kebaikan, istri yang salehah. Istri yang salehah. Karena ada kalanya seseorang yang saleh itu setelah berkeluarga bukan tambah semangat ibadahnya, tapi tambah futur. Salah memilih pasangan. Kalau sebelum menikah cukup dengan alarm di HP dia bangun untuk salat. Tapi setelah menikah hanya jaga godaan Allah hai bang tamai hino kata mati jamaah herona. Tama cik jamaah hino. Jika petua jamaah saya salat di masjid. Dan seterusnya. Maka butuh pasangan yang saleh dan salihah. Berikutnya apa yang paling penting? Anak yang saleh, karena anak ini akan mendoakan kita setelah dunia. Minta apa lagi? Kendaraan. Karena itu bagian dari kebutuhan kita sehari-hari. Boleh, artinya contoh saja. Segala kebaikan dunia boleh minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita minta kepada Allah segala kebaikan akhirat. Saya ingin menyampaikan, para ulama menyebutkan ketika disuruh perbanyak doa dalam sujud, itu tidak terbatas hanya pada yang namanya urusan akhirat. Tidak. Tidak. Tapi itu berlaku urusan dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Boleh kita minta urusan dunia juga dalam sujud kita. Karena doa itu ibadah. Enggak dibatasi, ibadah doa itu hanya minta urusan akhirat. Allah Ta'ala, ya Allah, halon tak bordin ya Allah. Piana penglong do ya Allah. Don Maha Kuasa. Banwa rumah kana bordin. Minta sama Allah. Dan sering-sering bahasakan dalam kehidupan keluarga kita, dari mana? Dari Allah. Dari mana? Dari Allah. Tunggu ilu hanya baju bordin, pakai na penyakit. Hawa lakai ba Allah yang gimana cara baju baju. Kasah saja. Hadirin saya muliakan, maka membahasakan Allah dalam kehidupan sehari-hari
termasuk perkara yang kecil kita anggap oleh pandangan kita, yang dianggap oleh pandangan manusia, minta kepada Allah, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Anak kita tanya, dari mana nih Abi? Dari mana nih bawa pulang nih? Ada mie, ada makanan. Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Biasakan agar anak tahu pemberi rezeki Allah. Dia yakin nanti kita mati, pemberi rezeki maha hidup. Bilang ke minta sama Allah. Ibadah. Ya. Ya, itu dilatih. Maka Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, Tuhan kalian mengatakan bahwasanya ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan memenuhi permintaan kalian. Allah juga mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Menghadirkan ketika doa, Allah itu sangat dekat dengan kita. Nah, ini ingin dipesan ketika sujud, hadirkan kita sangat dekat dengan Allah, dan mintalah segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan beda, Pak. Ketika sujud kita sempurna, baik, maka kualitas setelah kita sholat, kita merasakan nyaman hati kita. Allah. Dan rindu untuk hadir sholat setelahnya. Aku ingin berdoa lagi. Tidak salah pasang doa. Nanti aku ingin doa lagi, lakukan. Nanti boleh cerita ke siapapun. Alhamdulillah, aku melakukan doa ini setiap sujudku. Setiap sujud aku berdoa dengan doa ini. Aku sangat membutuhkan pertolongan Allah SWT. Ketika Allah kabulkan, apa yang kita rasakan? Senang. Maka saya ingin katakan, kenali tempat-tempat sujud, posisi-posisi sujud, keadaan sujud yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sibuk mencari orang-orang untuk mendoakan kita, sedangkan itu ada bersama kita. Beh tajak kena bak pulan ni berdoa gelondongku. Dorang tak temayang. Hana kemah aja. Wallahu ta'ala alam. Oleh kerana itulah jemaah sekalian, insya-Allah ke depan kita bahas ala kulli hal. Maka para ulama mengatakan, maka ketika demikian keadaannya, hendaklah kita memperlama sujud. Maka wajar paham kita kenapa orang kadang betah lama-lama sujud. Wallahu a'lam bishawab.